ternyata di balik semua ini ada seperti ini, saya baru tahu nih. Ini yang saya boleh nyelip sedikit dan Alan ya, karena saya kaget juga nih. Saya nggak tahu juga kalau ternyata waktu Yofi datang melihat kondisi seperti itu, Alan tuh jelasinnya gimana tuh sampai Yofi juga nggak merasakan. Tadi awal datang udah ngomong, awas lu ketipu lu nanti lu. Udah ada tanda-tanda ketipu. Ngomong bisnis gede, ini rumah kayak begini, lu yang diomongin apa? Mana bisnis gedenya, mana buktinya? Kebanyakan orang lihat bukti. Nah ini saya nggak tahu nih, ini yang baik hati si Yofi atau nih Alan yang canggih neranginnya nih. Nggak tahu. Kira-kira apa ini Yofi? Apakah Alan memang meyakinkannya tuh hebat banget atau gimana ini? Alan nggak pernah meyakinkan ya, tapi Alan cuma bercerita, ya kan? Which is aku ngerangkep, ya aku kadang dibilang orang kamu telinganya terlalu ringan deh. Aku bilang masa ya? Tapi bersyukur gitu loh, ya kan? Ya ringannya sekarang aku berhadapan sama siapa? Kayaknya sosok ini feeling ya. Kadang kita feeling itu nggak bohong, pasti ada feeling. Jadi kalau yang nggak tahu juga ya, entah itu gift atau memang itu ya pakai nalar lah ya. Kadang kita ketemu orangnya baik-baik kok, sopan ya kan. Terus dia bawa bisnis dan sejenis. Dan oh ya satu lagi, saya pernah lihat merek ini AFC ya. Itu kan keluar negeri kan biasa ada Watson sama Guardian ya. Itu kan ditaruh tuh ditatakan itunya. Nah itu kan barang-barang mahal. Ya itu AFC. Oh berarti dia AFC, saya pernah baca, saya pernah tahu itu, tapi saya nggak tahu itu produk seperti apa gitu kan. Tapi saya tahu dari situ dia bawa itu, oh ya oke, saya tahu AFC. Suamiku juga tahu ya kan. Nah tapi kita nggak ragu sama produknya, tapi kita ragunya dengan sistemnya gitu loh ya kan. Apakah akan bertahan lama sampai sekarang ya kan? Ragu dengan sistemnya, tapi kan juga kamu nggak kenal sama Alan gitu ya. Tapi kenapa kok kamu percaya? Dengan mohon maaf ya Alan, saat itu penampilannya tidak meyakinkan gitu kan. Bisa gitu. Oh ini bisnis loh. Kalau produk oke, saya beli selesai gitu kan. Ini bisnis loh, mau partner bisnis. Ini kos-kosannya mohon maaf seperti ini gitu kan. Apakah suami udah curiga juga? Gimana kamu istilahnya kan Yofi juga perlu meyakinkan ke suami juga bahwa ini bisnisnya saya mau jalanin. Nah itu saya masih bingung gitu. Teman-teman bingung nggak? Saya juga bingung, jangan dimarahin lo ya. saya juga bingung sih jujur ya, nggak tahu deh, ya? Kayak terhipnotis kayaknya. Jadi saya nggak punya pikiran jelek lagi karena aduh yang berubah kayaknya saya nyaman gitu bicara sama beliau. Berarti ya kan, nggak memaksa, tapi maksanya pelan-pelan ya. Killing me softly. Nah ini teman-teman harus belajar ya. Kadang-kadang kan kita karena kita mau prospek yang lebih di atas kita, kadang-kadang aduh dia percaya nggak ya kayak gini saya ngomong bisnis apa, kalau akhirnya kita cenderung jadi sales, kita jualan. Nah ini ternyata ala-alan ini killing me softly-nya kok kamu juga nggak takut gitu loh Lan, kok kamu begitu pede gimana nih Lan? Sedikit dia tanya sama Alan ya, soalnya terlanjur buka rahasia, saya penasaran juga ini. Oke, jadi aku cuma gini, tadinya Yofi itu benar-benar orang kaya yang super sibuk ya. Aduh bro, kan dia mau beli Ruby ceritanya. Bro, gue beli 2 ya, itu produk yang ungu tuh kecantikan. Iya Ci, ini gue nggak bisa lama-lama. Pokoknya dia bikin urgency gitu. Cuma aku bilang, Ci, iya saya tahu memang Cici mau ambil produknya, tapi Cici mempunyai hak untuk mengetahui potensi bisnisnya. Karena di sini Cici punya 2 hak ketika Cici membeli produk kami. Pertama, Cici dapat hak untuk mengkonsumsi produk. Yang kedua, Cici mempunyai hak untuk bisnisnya. Boleh nggak Ci? Aku minta waktu Cici sebentar aja sebelum Cici jemput anak untuk dengerin aku sharing bisnisnya. Nah singkat ceritanya aku cuma jelasin marketing plan sesimpel itu. Nah jadi gimana Ci? Ruby atau diamond? Wah kalau gini aku diamond aja. Oh ya udah baik Ci, kita bantu proses ya. Cicil loh, saya kurang lebih begitu. Saya waktu itu cicil loh mereka tuh. Kurang lebih begitu. Nah singkat ceritanya, nah yang jelas sih aku kalau closing itu nggak pernah nge-push orang. Lebih ke arah buka mindset mereka. By the way misalnya kayak ini gue punya peluang bisnis, lu mau denger gak? Nah tapi lu feel free to leave. Kalau menurut lu ini nggak timely, lu leave. Tapi kalau menurut lu ini cuan, boleh nggak kita jalan bareng? Itu pun aku juga ngomong sama donen-donenku yang lain gitu. Jadi kita nggak pernah nge-push orang, karena kalau kita nge-push orang pasti lari. Tapi kalau kita sharing aja, orang paling suka dengan gue mau sharing deh. Tapi kalau kata-katanya gue mau nawarin something deh, wah lu mau duit gue,
Tapi narasi itu walaupun maknanya sama, tapi kalau kata-katanya beda, itu diterima sama orangnya beda Bapak Ibu. Nah aku cuma bilang, Ci aku boleh sharing nggak tentang manfaat bisnisnya? Nggak lama kok Ci, sebentar. Dari Ruby jadi Diamond atas izin Tuhan ya teman-teman situ. Kurang lebih gitu Ci.